Kita coba menggabungkan React Native Paper dengan React Navigation. Jadi ada dua komponen utama yang akan kita pakai di sini, React Native Paper dan React Navigation. Yang akan fokus saya explore di sini, kita buat custom horizontal slider dan juga custom top navigator. Kemudian saya menggunakan emulator Nexus. Di sini tidak menggunakan Expo. Saya menggunakan React Native CLI. Saya reload. Di sini runtime-nya sedang berjalan, oke, tidak terjadi masalah. Dan ini kita lihat komponen yang terinstall, dependencies-nya. Di sini struktur foldernya masih original dari React Native CLI. Saya hanya menambahkan, mengedit app.js-nya. Tujuan project ini kita explore custom UI antara React Native Paper dan juga React Navigation untuk dikombinasikan. Di sini ada React Native Paper sudah terinstall, kemudian ada beberapa komponen bawaan dari React Navigation sudah terinstall di sini. Kemudian ada React Native Vector Icons, React Native Tab View. Ada yang tidak saya pakai di sini, hanya untuk coba-coba saja, tapi belum saya hapus di sini. Jadi yang pasti terpakai nanti adalah yang terimport di sini, React Native Paper, React Navigation juga. Di sini kita ambil native navigation containernya. Yang di sini kita ambil material top tabs-nya. Jadi ada beberapa yang di sini tidak terpakai, seperti React Native Tab View tidak terpakai, scroll label tab view itu bisa kita delete. Oke, kita move ke app.js. Di sini saya coba explore React Native Paper pada root-nya ya. Di sini ada bottom tab. Bottom tab-nya saya coba pakai React Native Paper. Jadi pada kelas app di sini ada dua pilihan yang bisa kita pakai untuk bottom tab ini. Kita bisa pakai dari React Navigation, kita juga bisa pakai dari React Native Paper ini. Nah, pada kesempatan ini saya coba explore menggunakan React Native Paper, komponen dari React Native Paper. Di sini bottom navigation diambil dari React Native Paper, dibungkus dengan paper provider. Ini template-nya, color template-nya atau temanya. Di sini saya pakai green. Theme-nya nah di sini primary. Kemudian ada yang kedua dan juga fokus untuk yang teks. Default-nya juga kita masukkan. Nah, di bottom navigation-nya ini sini saya masukkan indeksnya tinggi ya. Saya coba supaya tidak tertindih dengan komponen yang lain. Misalnya kita coba 1. Still working. Yap. Karena hanya tidak ada komponen yang lain. Jadi kita beri z-index, kemudian navigation state-nya ada indeksnya di home di sini, di state
di state-nya, nah ini aktif, nav-nya saya beri yang ke 0, jadi home akan aktif saat kita masuk ke komponen ini. Kemudian yang kedua, ada home, ada explore, ada favorit. Di sini saya beri key-nya. Di sini icon-nya, di sini icon juga icon. Kita perlu isi on index change sama render scan. Nah, di sini dirubah aktif navigation-nya dirubah. Kemudian pada render scan kita masukkan komponen page yang kita ingin masukkan di setiap bottom tab ini ya. Jadi ada home, ini home page, komponen home page, ini ada explore page di icon search ini, kemudian ada fav, di sini ada di icon love. Di home page saya pakai komponen base, di sini juga. Kemudian di fav saya hanya coba dengan komponen function komponen di sini. Isinya hanya teks. Kemudian di explore page kita akan cek, berarti di atasnya. Nah, di sini komponen base, function komponen base dibungkus, saya bungkus dengan navigation container dari React Navigation. Kemudian kita pakai tab navigator, ini saya coba beri di dalamnya ini. Jadi ini bebas ya, saya hanya explore bagaimana kombinasinya, tidak terjadi masalah. Oke, cuman kita perlu styling di sini karena supaya cocok dengan tema UI yang kita inginkan. Di sini defaultnya blue dan besarnya seperti ini, dan shadownya masih terlalu banyak, nggak smooth. Oke, kita move ke home page. Berarti di sini home page ke atas. Nah, di sini semua komponennya saya masukkan di satu halaman app.js ya. Jadi untuk yang sebenarnya kita bisa pindahkan masing-masing komponen halaman ini jadi di masing-masing file. Jadi tidak pada app.js. App.js akan kita jadikan rootnya. Karena ini saya explore, jadi semuanya saya taruh di app.js. Pada homepage saya bungkus navigation container. Nah, kenapa navigation container dibungkus sebagai pembungkusnya? Karena kita menggunakan tab. Tab ini akan bekerja kalau dia di dalam navigation container. Oke, kita dari atas ada icon button di sini, bisa sebagai trigger untuk buka drawer ya, di kiri atau di kanan. Jadi ada navigation drawer nanti di sini atau di kanan. Kemudian ada teks, kemudian ada horizontal slider di sini. Pakai scroll view dari React Native, kita beri horizontal, scroll enable true. Kemudian untuk buat ini saya diumpamakan sebagai banner ya. Jadi banner, bisa banner promosi, bisa atau banner menu, terserah. Setidaknya ini akan mempercantik di berandanya. Ada dua style utama di sini, ada style slide sama style content ya. Style slide ini untuk styling boxnya, kemudian style content ini untuk keseluruhan dari horizontal slidernya. Pakai flex one, justify content, align items, sama padding horizontal untuk sisi kiri kanannya supaya sama. Kemudian tab navigator di sini, yang di sini benar-benar saya custom karena beda dengan yang di sini. Di sini defaultnya, di sini saya custom supaya sama dengan temanya green ya. Jadi ada background colors-nya putih supaya atau none ya, kalau begini nggak ada.
Kemudian tab bar option di sini kita isi scroll enable true. Kita bisa scroll, stylingnya ada elevation, ada background color, margin, height, ini sesuai keinginan ya. Jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Indikator stylenya di sini saya buat kecil ya di sini. Width sekian, left juga sekian. Ini posisinya ya supaya dia berada di tengah teksnya. Supaya pas di tengah teksnya ya. Di sini leftnya 43 ini menyesuaikan dengan widthnya. Nanti kawan-kawan boleh coba masing-masing ya, explore bagaimana supaya pas di tengah. Dengan angka sekian, dengan width sekian, ini pas di tengah. Saat teksnya pendek, saat teksnya panjang. Kemudian kontennya ini saya beri dummy konten. Di sini saya buatkan tab konten. Nah, di sini ada tab kontennya. Saya pakai komponen surface dari React Native Paper. Jadi ada box seperti ini, round box. Ya, jadi tampilan ini sudah cukup eye-catching ya, sudah cukup cantik dalam beranda. Berbau flat style, flat design. Ya, jadi cukup untuk kombinasi UI sudah cukup. Tinggal kita tambah dengan custom UI dari kita sendiri menggunakan bawaan dari React Native Paper-nya maupun React Native sendiri. Baik, sekian sharing kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.